يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق منتصم محمد خير معصوم ومنتصم. يا أجود الخلق من لمن أعوذ به سواك عند حلول الحدث الأممي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebelumnya saya mohon maaf ya, yang seharusnya pertemuan kita ini di minggu kedua ya, setiap Senin minggu kedua di tiap bulan. Berhubung ada suatu hal ya, malam Selasa yang lalu saya tidak bisa untuk mengisi ya, diganti minggu ketiga ya. Jadi untuk bulan ini saja, nanti untuk bulan berikutnya tetap kita berada di minggu kedua ya, minggu kedua di setiap malam Selasa daripada minggu kedua ya. Baiklah bapak-bapak sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab kita, yaitu kitab fikih 4 mazhab atau fiqhul mazahibul arba'ah ya, masih membahas tentang ya air yang suci dan ya air yang suci tapi tidak mensucikan ya. Nah, kita akan masuki bagian yang kedua ya, tentang macam-macam air yang suci dan tidak mensucikan ya. Bagian pertama sudah kita bahas, yaitu tentang air yang ya suci dan mensucikan apabila air itu sudah tercampur dengan apa? Ya, dengan sesuatu yang suci pula. Ya, itu air itu dikatakan air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, pada bagian yang kedua ya, an-naw'us tsani min anwa'il ma'it tahir ghairat tuhur ya, bagian yang kedua daripada air yang suci akan tetapi tidak mensucikan ya. Apa itu? Al-ma'ul qalil ya, al-musta'mal ya. Nah, yang dimaksud ke dalam kategori air yang suci akan tetapi tidak mensucikan itu, bagian yang kedua adalah air yang jumlahnya sedikit ya, air yang jumlahnya sedikit dan bekas dipakai ya. Nah, kalau kategori ya jumlah sedikit menurut mazhab Imam Syafi'i itu ya kurang dari 2 kullah ya, kurang dari berapa? 2 kullah ya. Kalau air sudah melebihi 2 kullah menurut mazhab Imam Syafi'i itu tidak dikatakan airnya itu sedikit ya, tapi kalau sudah melebihi 2 kullah maka air itu akan dikatakan al-ma'ul katsir, air yang jumlahnya banyak ya. Nah, sekarang kita lihat apa pengertian yang dimaksud air yang sedikit itu menurut pendapat ya mazhab yang 4 ya. Al-ma'ul qalil yang pertama ya, menurut mazhab Imam Maliki ya, yang dimaksud dengan ma'ul qalil adalah al-ma'ul qalil la yadurruhu
al-isti'mal wa la yakhrujuhu an tahuriyatihi. Ya. Menurut mazhab Imam Malik, ya, air yang jumlahnya sedikit itu, ya, tidak apa digunakan, ya, digunakan untuk wudu, kayak untuk ibadah atau untuk adat, ya. Nah, yang dimaksud untuk ibadah apa? Yaitu boleh digunakan untuk wudu, ya, dan juga boleh digunakan untuk mandi wajib, ya. Nah, kalau ada boleh diminum, ya, boleh dikonsumsi, ya, boleh dibuat nyuci dan lain sebagainya, ya. Berarti menurut mazhab Imam Malik ini, ya, air yang jumlahnya sedikit itu, ya, bukan menjadi penghalang, ya, untuk tidak bolehnya digunakan untuk apa, ya, hal-hal yang bersifat ibadat, yaitu baik wudu ataupun apa, mandi wajib. Ya, nanti akan dijelaskan oleh pendapat mazhab yang lainnya, ya. Fa idza tawadda al-insanu, ya, apabila seseorang berwudu, ya, yaitu menggunakan air yang sedikit, bima'in qalil, ya, dengan air yang sedikit, wa fasala an a'dha'ihi fil ina alladhi yatawadda minhu, ya, dan dia menggunakan air yang sedikit itu, ya, anggota-anggota yang bakal dibasuh, ya, saat dia wudu itu, ya, dia tidak langsung apa, mencelupkan ke dalam bejana yang dimana airnya itu jumlahnya sedikit, ya. Beda halnya kalau itu jumlahnya banyak, ya. Nah, ini air jumlahnya sedikit, ya, dia wudu, ya, tuh. Nah, kalau dia wudu, ya, asalkan dia jangan mencelupkan, ya, tangannya itu apa, secara langsung ke dalam apa, ke dalam bejana ataupun ember ataupun bak yang terisi air dari kurang dari dua kulah tadi, ya, itu. Nah, apa, ya, fa'alamu, ya, an yataradda bihi saniyan, ya. Nah, apa itu, ya, maka fayajuzu, ya, isti'malihi fil wudu. Maka apa? Maka dibolehkannya untuk apa? Untuk digunakan berwudu menurut mazhab Imam siapa? Imam Malik, ya. Jadi Imam Malik mengatakan, ya, apabila jumlah air yang sedikit itu, maka apa? Maka boleh digunakan untuk wudu, ya, itu. Itu menurut siapa? Mazhab Imam Malik, ya. Al-Hanafiyah, ya, Al-Imam Hanafi mengatakan qalu al-ma'ul qalil, yang dimaksud dengan air mustakmal atau air yang jumlahnya sedikit, yaitu apa? Allazi yaslubul isti'mal tahuriyatihi, ya, yang telah bercampur, ya, dengan air yang bekas dipakai dengan oleh wudu. Itu menurut mazhab siapa? Mazhab Imam Hanafi, ya. Jadi yang dikatakan kalau air yang sedikit atau mustakmal itu, kata Imam Hanafi, ya, air yang udah dipakai, ya, untuk dia berwudu ataupun untuk mandi, ya. Itu menurut Imam siapa? Imam Hanafi, ya. Wa huwa ma kana mawdu'an fi makani takillu masahatahu an asyrati azra'in fi asyrah dira'in, ya, yang jumlahnya itu, ya, kalau dia gunakan untuk air, ya, katanya ini apa namanya, ilat, ya, sebab ataupun alasan yang dikatakan oleh Imam Hanafi air yang, ya, jumlahnya sedikit itu air yang sudah dipakai untuk wudu ataupun mandi, ya. Syaratnya itu apa? Jarak, ya, antara tempat di mana menyimpan air itu dengan kita mandi jangan apa tuh, jarak yang berdempetan, ya, atau jarak yang berdekatan. Kenapa? Karena Imam Hanafi mengkhawatirkan seandainya, ya, air yang jumlahnya sedikit ini
kita letakkan di suatu bejana, baik ember ataupun yang lain sebagainya, kita gunakan untuk wudu atau untuk mandi, ya. Sementara kita gunakannya dengan jarak yang begitu dekat, dikhawatirkan apa? Nanti air yang bekas kita pakai itu jatuh kembali kemana? Ke bejana ataupun ember atau bak yang kita pakai tempat menyimpan air untuk apa? Untuk wudu. Jadi bagaimana caranya? Ya paling tidak ya jarak kita itu harus berjauhan sedikit. Ya, biar air yang bisa kita pakai itu enggak apa? Enggak jatuh kembali ke ember ataupun ke bak tempat kita menyimpan air, ya. Atau bisa kita enggak begitu jauh tapi tempatnya agak kita tinggiin. Ya, kata Imam Malik atau Imam Hanafi, kita tinggiin tempatnya tuh. Ya, biar apa? Ya biar nanti ketika kita basuh muka kita kalau basuh muka tuh apa? Ada lemparan air, ya. Nah, itu kan akan apa? Agak sedikit apa? Ya, terpencar kemana itu, ya. Nah, kalau sampai itu jatuh kembali ke ember ataupun ke bejana itu, kata Imam Hanafi itu nggak boleh pakai lagi untuk apa? Untuk berwudu, ya. Kalau Imam Hanafi tadi mau jatuh lagi mau enggak boleh, ya, meskipun jumlahnya airnya sedikit, ya. Tapi kalau Imam Hanafi mengatakan boleh dipakai jumlah air yang sedikit atau air yang kurang dari 2 kula, asalkan saat kita menggunakan air tersebut jangan kita terlalu dekat jaraknya dengan tempat air itu. Khawatirnya apa? Tadi dikhawatirkan air itu akan jatuh kembali ke tempat di mana tempat kita nyimpan air yang kita pakai untuk apa? Untuk wudu ataupun untuk mandi, ya. Ini bedanya di situ saja antara Imam Malik dengan Imam siapa? Dengan Imam Hanafi, ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan, ya, kata ya pengarang kitab ini apa sih yang dimaksud dengan al-musta'mal? Ya, air yang ya musta'mal itu adalah apa? Ya, al-qalil, ya, air yang jumlahnya sedikit, wa huwa ma naqasa an kullataini. Ya, air yang jumlahnya itu kurang dari apa? 2 kullah. Ya. Ini perhitungan 2 kullah berapa liter sih sebenarnya? Berapa? 60. Ya. 1 kullah itu kalau berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, ya, 1 kullah itu 60 liter. Ya. Jadi kalau 2 kullah berarti berapa? 120 liter. Ya. Kalau orang dulu itu ngitung kulahnya itu dia ngitungnya ngelihat pakai kaleng gerondangan. Ya, kaleng gerondangan itu kaleng yang sekarang dipakai buat apa tuh? Buat tempat kerupuk, ya kan? Itu dulu tuh kaleng gerondangan. Jadi ukurannya gitu, ya. Pokoknya kalau lu mau pakai wudu, kata orang tua kita dulu, biar wudu lu sah, pokoknya apa ya? Air lu takar dah, lu masukin ke dalam kaleng gerondangan. Kalau memang itu cukup kaleng gerondangan, berarti itu boleh lu pakai, ya. Tapi kalau kurang dari itu, jangan lu pakai, ya. Itu pemahaman orang tua kita dulu. Ya, kenapa? Karena perkembangan fikih dulu itu belum sehebat sekarang. Ya, ternyata kan berkembang. Bukan nggak boleh dipakai, boleh dipakai, tapi tahu caranya. Ya kan? Dengan apa itu? Ya, menggunakan alat untuk kita apa? Sendok, baik itu dengan menggunakan gayung ataupun alat yang bisa kita ambil air tanpa kita harus apa? Menyelupkan langsung tangan kita ke dalam air yang kurang dari 2 kullah itu. Ya. Jadi kan saya contohkan saja, ya, waktu saya di Sudan pernah saya sindir kan, ya, orang Sudan itu kan orangnya gede-gede, ya, tinggi, gede, hitam, ya, tapi dia bisa, ya, wudu itu dengan menggunakan air aqua segelas kecil aja. Ya, coba bayangkan gimana caranya tuh. Air aqua itu isinya berapa sih? 200 ya? 200 mili, ya kan? Ya kalau kita bayangin kita buat kubur aja habis, ya.
Tapi orang-orang Sudan itu saya lihat secara langsung dengan kepala mata saya sendiri, ya, itu bahkan satu gelas air aqua itu bisa digunakan 2 orang sama dia. Ya. Kenapa? Karena di sana air bersih itu langka, Pak. Ya, air bersih itu langka. Coba bayangin aja, air aqua sekecil itu tuh, ya, kalau di sana tuh harganya $0,5. Dolar Amerika. Berarti berapa ya? 1.000. Di sini berapa duit? Gopek kan? Iya, gopek kan ya? Gopek. Kalau beli di toko biasa, kalau di yang toko-toko agak mahal dikit 1.000 dijual. Ya, ada yang kalau di bandara belinya 2.000. Tergantung tempatnya kan gitu. Ya, tapi dia bisa tuh ngapain? Menggunakan air yang jumlahnya sedikit itu tuh orang Sudan bisa dipakai wudhu untuk 2 orang. Ya, saya lihat gimana caranya. Dia cuma ngambil kayak alat semacam jarum gitu. Ya, jarum tusuk dikit aja mendesak, udah. Tuh air yang penting ada di sini dikit, dia tanya dia, dimukain tuh, ya. Saya lihat maaf Pak, wudhunya pun sempurna. Ya, bukan sekedar dia membasuh anggota-anggota yang wajib atau yang rukunnya saja, tidak. Ya, tapi semua anggota yang wudhu yang memang menurut pendapat 4 mazhab ittifaq semua itu mereka apa? Mereka pakai. Ya, kalau Imam Syafi'i kan, ya, yang namanya rukun wudhu itu cuma berapa ya? Rukun wudhu ada berapa ya? 6. Ya, kalau dia 8. Ya, kenapa 8? Ya termasuk umur, ya, madmadah sama istinsyaq, ya, itu hukumnya wajib. Ya, ada lagi kalau Imam Hanafi 9. Apa itu? Ya, basuh pala itu nggak boleh, ya, dengan 3 helai rambut, tidak. Tapi harus apa? Dibasahi begini. Coba ambil itu. Ya, itu namanya apa ya? Tahu ilmunya, ya. Tapi kalau orang nggak tahu ilmunya, jadi cari fatwa sendiri aja udah. Airnya kagak, udah gua nggak sholat dulu dah. Kenapa airnya nggak ada? Tuh, ya, ngapa? Dia berfatwa sendiri. Ya, padahal fatwa yang dia keluarkan secara pribadi itu apa ya? Salah. Ya, contoh gampang lah Pak. Kita lagi di pesawat ini, ya, mau apa ya? Sholat, kan keberadaan air di pesawat itu sangat terbatas. Saya bilang sebenarnya nggak terbatas. Ya, kalau kita cerdas, kita masuk ke dalam, ya, kamar mandi di pesawat, itu air ada. Kalau kita tampung di botol juga bisa. Ya, kita taruh ambil botol bekas aqua, ya, makanya saya sering kasih tahu tuh kalau saya mau bawa jamaah umroh atau haji, ya, saya bilang Bapak Ibu tolong bawa, ya, kayak semacam Tupperware kayak apa tuh, botol Tupperware gitu, atau minimal ya botol aqua yang 600 ml itu jangan dibuang. Kenapa? Karena nanti itu pasti bermanfaat. Ya, kapan? Nah itu saat dia akan berwudu, ketika datang masuk waktu sholat, nanti bisa dia pakai itu. Ya, meskipun, ya, dalam keadaan kita di sebuah pesawat itu kan boleh dikatakan dalam keadaan darurat. Ya, tuh kita boleh apa ya? Bertayamum, boleh nggak? Boleh. Ya, tapi ada sebagian orang yang dia itu nggak yakin. Ya, kalau tayamum itu apa? Ya, bisa mengangkat hadasnya dia. Dia bilang orang ada air sih emang benar. Ya, tapi memang kan keberadaan air itu di pesawat sangat terbatas. Ya, coba aja Pak, kalau semua, ya, penumpang pesawat pengen wudhu, ya, 400 sekian orang, kapan selesainya? Ya, atau apakah airnya bakal cukup? Nggak cukup itu. Ya, makanya saya selalu kalau memang, ya, orang banyak pakai tayamum, ya kita bisa pakai wudhu. Nah nanti itu botol yang kosong itu bisa diapain? Bisa digunakan untuk ambil air di di pesawatnya itu. Kita wudhu dah pelan-pelan di dalam kamar mandi itu. Boleh gak? Ya boleh. Ya, asalkan kita tahu caranya, ya. Nah yang masalah kalau kita kita nggak tahu caranya. Nah itu, ya. Baik. Amma ta'riful musta'mal, ya, adapun pengertian musta'mal fa fihi tafsilul madzahib. Ya, di sini ada penjelasannya berdasarkan, ya, rinci menurut mazhab-mazhab, ya.
Yang pertama, al-madhhabul maliki, ya, pendapat mazhab Imam Malik, qalu, ya, mereka mengatakan al-isti'malu la yarfa'u tahuriyatil ma, ya, air yang jumlahnya sedikit, ya, tidak akan mengangkat kesucian air. Ya, artinya apa? Tidak akan menghilangkan kesucian air tersebut. Artinya meskipun kadar atau jumlah air yang sedikit itu tidak akan menjadikan air itu tidak menjadi air yang tidak suci. Ya, tapi tetap apa ya? Suci kata Imam Malik, ya, meskipun jumlahnya apa? Sedikit. Ya, tapi di sini dikatakan fayajuzu isti'malihi fil wudu' wal ghusl, ya, maka diperbolehkan menggunakan air yang jumlahnya sedikit itu fil wudu', dalam berwudu, wal ghusl, ya, mandi wajib, wa nahwihima, dan yang lainnya. Ya, artinya Pak, kalau untuk wudu dan untuk mandi wajib aja boleh, berarti yang lain pasti apa ya? Boleh. Ya. Kecuali, ya, dia hanya boleh dipakai untuk, ya, wudu yang sunnah. Ya, seperti wudu orang mau baca Quran, ya, wudu orang mau apa, tidur, ya, wudu orang mau mandi wajib, itu kan sunnah, ya, itu lain lagi. Nah, ini kata Imam Malik, ya, air yang jumlahnya sedikit itu tidak akan menghilangkan kesucian air tersebut. Artinya tadi boleh dipakai untuk wudu dan juga boleh dipakai untuk apa? Untuk mandi wajib. Tuh, ya, nggak ada apa ya? Nggak ada pengecualian, ya. Akan tetapi kata Imam Malik, walakin, ya, yukrahu isti'malihi fi dzalika in wajada ghairahu. Nah, ya, air yang jumlahnya sedikit ini akan menjadi makruh kita gunakan kapan? In wajada ghairahu, apabila ada air yang jumlahnya lebih banyak. Tuh, ya. Kalau jumlah air yang lain ada lebih banyak, berarti nih air yang sedikit ini jadi apa ya? Makruh kita gunakan kata mazhab Imam Malik. Ya, tuh Pak. Ya, kalau memang nggak ada air yang lain selain air yang sedikit ini, boleh kita pakai. Ya, tapi kalau saat kita lagi wudu, ada orang masih tahu, bang, di sana air banyak ngalir gede. Nah, itu jadi makruh tuh kita gunain. Ya, berarti kita apa ya? Kita cari sesuatu yang tidak dimakruhkan, ya. Air yang dikit itu kita tinggal, kita berpindah kepada tempat yang apa ya? Yang airnya lebih banyak tuh, ya. Jadi ilatnya kalau memang enggak ada air yang lain, itu baru boleh digunakan untuk wudu dan mandi wajib, ya, itu. Fal isti'malu la yaslubu tahuriyatul ma, ya. Nah, ya, penggunaan, ya, air yang sedikit tadi, ya, tidak akan apa? Menghilangkan kesucian apa? Air. Ya, jadi tetap, ya, kan yang namanya air itu kan, ya, asalnya itu air itu adalah sesuatu yang apa ya? Suci semuanya itu. Ya. Nanti kan ada ketentuan-ketentuan kenapa kok dia dikatakan air yang apa tuh? Tahirun ghair mutahhir. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada air yang tahirun mutahhir, air yang suci mensucikan. Ada lagi ma'un mutanajjis, air yang sudah terkena najis. Itu kan ada sebab-sebab yang menjadikan air itu berubah menjadi apa? Air tadi suci tapi tidak mensucikan. Ada air tapi kok bisa najis. Kenapa? Ada sebab-sebabnya. Tadi air yang jadi suci tidak mensucikan, satu karena jumlahnya sedikit, ya. Air yang tadinya, ya, suci jadi enggak suci. Kenapa? Karena bercampur dengan najis. Itu kan sebab-sebabnya itu, ya. Itu dijelaskan dengan secara gamblang oleh siapa? Oleh, ya, para ulama fikih, ya, di dalam empat mazhab ini. Baik.
walau kana zalikal ma qalilan, ya, sekalipun jumlah airnya itu sedikit tidak akan menghilangkan kesucian apa? Kesucian air, ya. Summa, ya, innal musta'mal indahum naw'ani, ya. Kata pengarang kitab ini, menurut mazhab Imam Malik, ya, yang dinamakan air yang jumlahnya sedikit itu, ya, naw'ani, ada dua apa? Dua macam, ya. Kapan air itu bisa dikatakan jumlahnya sedikit, ya. Itu kata Imam Malik itu terbagi kepada berapa? Kedua, ya. Ahaduhuma, yang pertama, an yasta'malal ma at-tahur al-qalil fi raf'i hadatsin, ya. Nah, yang dimaksud air yang jumlahnya sedikit itu air yang suci yang digunakan untuk apa? Raf'i hadas, ya, mengangkat hadas, ya. Nah, di sini dikatakan sawaun kana hadasan asghar au akbar, ya, baik itu hadas, ya, berupa hadas kecil, yaitu kita apa? Kencing, buang angin, BAB, kan gitu, ya, itu namanya hadas kecil, au akbar, ataupun hadas apa? Hadas besar, ya, karena kita dalam keadaan junub, ya, itu namanya hadas besar. Nah, air itu, ya, meskipun jumlahnya sedikit masih boleh diapain? Digunakan, ya. Makanya Imam Malik bilang kama idza sta'malal ma fil wudu awil ghusl aw yusta'mal fi raf'i hukmi khabas, ya, sama dengan dia itu air boleh apa? Seperti digunakan untuk mengangkat hadas kecil ataupun mengangkat hadas apa? Hadas besar. Tuh, ya. Jadi nggak ada yang dibedain oleh Imam Malik, ya. Tuh, meskipun jumlah airnya sedikit, bukan saja dia boleh dipakai untuk mengangkat hadas kecil, tapi untuk mengangkat hadas besar pun apa ya? Boleh juga digunakan. Tuh, ya. Tadi yang penting apa ya? Tahu caranya, ya. Tahu apanya? Tahu ilmunya, ya. Makanya kita jangan sembarangan apa ya? Berfatwa menurut apa ya? Ya, kehendak ataupun keinginan kita sendiri, nggak bisa, ya. Karena ilmu fikih itu perlu adanya apa ya? Perlu adanya dalil, ya. Perlu adanya argumen. Nggak bisa seseorang itu berfatwa berdasarkan keinginan yang enak menurut siapa? Menurut dia sendiri atau dirinya sendiri, nggak bisa, ya. Itu nanti apabila diikuti oleh banyak orang, itu akan menjadikan fatwanya itu apa? Fatwa yang dhalun mudil, ya, fatwa yang sesat dan menyesatkan, ya, bahaya, ya. Karena seorang yang akan berfatwa itu nggak sembarangan, Pak, ya. Ada karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seseorang diperbolehkan ingin mengeluarkan fatwa, ya. Dia itu harus mengerti ilmu yang berkaitan dengan, ya, hukum, baik ilmu fikihnya, usul fikihnya, ya, kemudian dalil Al-Qur'annya, al-hadisnya, ijma'nya, kiasnya, masalihul mursalahnya, ya, qaulu ahlul madinahnya, ya. Itu banyak tuh, Pak, ya. Di samping itu juga dia harus menguasai ilmu alatnya, ya, ilmu nahwu, sorof, balaghah, mantik, ma'aninya, bayannya. Siapa orang kalau yang bisa menguasai sembarang itu kalau bukan seorang ulama yang kompeten di dalam ilmu agama, ya. Hanya kita kalau ada orang nanya apa-apa, ya, kita nggak tahu, jangan sembarangan kita apa? Kita jawab, ya. Jangan kita jawab, apalagi kita ikutin, jangan. Ya, kita harus tahu dulu, ya, ini sumbernya dari mana nih, ya. Al-Qur'an, nggak ada di Al-Qur'an, di hadis ada, nggak ada juga. Ijma nggak ada, kias nggak ada, ya. Masalihul mursalah nggak ada, saduz zara'i, ya. Nah, kalau ada 4 atau yang 5 itu aja nggak ada, udah ma'assalamah. Jangan kita apain? Kita ikutin tuh pendapat. Kenapa ya? Bukan akan memberikan pahala kepada kita, tapi akan apa? Mendatangkan dosa.
lantaran kita mengikuti suatu fatwa ataupun pendapat yang apa ya? Yang salah. Tuh ya. Bismillah, jangan. Ya, mendingan kita apa? Bertanya. Ya, makanya kan Al-Qur'an dalam firman-Nya Allah berfirman fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, fas'alu, bertanya dong ahlal dzikri kepada orang yang tahu in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu enggak tahu, ya. Jangan enggak tahu, enggak bertanya, ya. Udah enggak tahu berfatwa, ini sesat lagi nih. Ya, udahlah dia nyesatin dirinya, juga nyesatin apa? Orang lain. Itu namanya fatwanya itu dhalun mudillun, sesat dan menyesatkan. Waliyadzubillah. Jangan sampai ada ya di kalangan ya umat Islam atau orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang ulama, sebagai seorang yang ahli dalam ilmu agama, padahal dia adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan ilmu-ilmu untuk dia menjadi seorang mufti, ya, untuk menjadi seorang yang berani atau diperbolehkan untuk mengeluarkan apa? Fatwa. Ya, itu jangan sembarangan. Baik. Yang kedua, kata Imam Malik, ya, yang dinamakan air yang sedikit itu an yasta'mala fi ma yatawaqqafu 'alal ma'it tahur. Ya, air yang digunakan, air yang suci itu yang digunakan untuk apa? Bersuci. Ya, meskipun sedikit tapi boleh digunakan untuk bersuci. Sawaun akana wajiban, ya. Walaupun ya air itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya wajib. Apa? Kaghuslil mayyit. Ya, seperti air yang dipakai untuk ngapain? Mandiin orang mati, Pak. Air yang dipakai mandiin orang mati itu air suci, mensucikan pegang. Harus. Ya. Kenapa? Karena memandikan orang mati itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Nah, kalau kita pakai air yang kita gunakan untuk memandikan orang yang mati atau yang meninggal dunia, airnya tidak suci, jadi apa itu? Nggak sah mandiinnya itu. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena itu ibaratnya dia sampai dengan orang mandi wajib. Airnya itu pun harus apa? Ya, mengikuti kadar jumlah yang sudah diapain? Ditentukan dalam syariat Islam tentang jumlahnya, tentang kondisinya. Ya, nggak boleh kita sembarangan. Ya, kalau ada orang, Ustaz tuh ada orang mandiin air mati kok dipakein kembang, ya, itu kan jadi berubah tuh apanya, rasanya, baunya, warnanya, itu nggak kenapa, ya, kan udah kita bahas. Jadi ada sesuatu benda yang diperbolehkan untuk kita campur dengan air yang suci mensucikan, meskipun dia merubah bau, meskipun dia merubah warna, meskipun dia merubah rasa, itu tetap tidak akan menghilangkan kesucian air itu. Apa diantaranya? Kembang, ya, kemudian sabun, kan udah kita bahas waktu itu kan, ya. Jadi kita jangan khawatir, Pak, ya. Kalau di rumah kita ini ada air satu kolom contohnya, bah, ini air kok pada berbusa semua nih, ya. Berarti kan apa tuh? Kecampur sabun. Anak-anak kita usil, namanya anak kecil, dia mandi itu sabun yang apa cair itu ditumpahin aja kemana? Ke kolom, kan jadi berubah tuh. Ya, jangan dibuang, Pak. Kenapa? Karena itu tetap air itu masih terjaga ke apanya? Kesuciannya. Ya, tuh. Ini kan kalau kita lihat berarti kan fikih berkembang ya. Kenapa? Zaman dulu Bang ada sabun. Ada nggak sabun dulu? Belum ada. Ya kan? Sabun kan baru sekarang-karang ini aja. Ya kan? Kalau orang dulu tuh bersihin badannya pakai apa tuh? Siapa? Abu gosok. Ke batu. Kan ke abu gosok kalian. Ya. Ke batu atau pakai benda yang agak sedikit apa ya? Kasar. Ya. Itu untuk mengangkat apa ya? Ya. Daki-daki kita. Ya memang kalau kita pikir memang lebih bersih pakai alat-alat kayak gitu. Ya kan? Kalau alat-alat sekarang seperti sabun cuma menang baunya doang. Ya, itu.
Tapi kan ulama berkembang, ya, meskipun dulu belum ada sabun, sekarang ada sabun, dikembangkan oleh para ulama kita. Toh silakan, kalau kamu punya air dalam jumlah yang banyak, ya, tercampur dengan bunga, tercampur dengan sabun, tidak akan menghilangkan kesucian air tersebut. Tetap air itu masih dikatakan apa? Ma'un tahirun mutahhir. Ya, air yang apa? Yang suci dan mensucikan. Jangan dibuang, Pak. Ya. Ustaz, kalau kecampur rinso gimana? Boleh. Rinso kan jadi sabun juga kan? Ya, cuma jangan diminum. Ya, ntar air campuran rinso diminum kagak? Ya, Ustaz Bukhari bilang katanya kan boleh aku minum mah, jangan. Ya, nggak boleh itu. Kenapa? Akan berbahaya. Ya, nah itu masih tetap diperbolehkan selama benda-benda itu yang memang biasa digunakan oleh manusia untuk dijadikan bahan campuran atau dipakai untuk alat apa? Pembersih. Ya, pembersih badan, pembersih pakaian dan lain sebagainya. Ya, itu dalam hal sabun. Nah, yang nggak boleh, Pak, mungkin kayak semacam baik clean kali, ya, baik clean atau alat pembersih lantai apa namanya itu, prostek. Nah, itu kan jangan dipakai buat kumur, rontok gigi kita itu, ya, dia udah berubah bau itu kan karena ada campuran yang lainnya itu, ya. Kenapa? Karena prostek itu kan, ya, bukan digunakan untuk pencampur air, bukan. Ya, tapi untuk apa? Ya, membersih lantai. Ya, nggak bisa tuh. Ya, kita harus paham juga. Ya, harus apa? Harus cerdas. Jangan kita apa? Jumud. Ya, jangan kan kaku dalam memahami ilmu fikih. Ya, baik. Wa ghusli dhimmiyah. Ya, ataupun ya dipakai untuk memandikan orang yang baru masuk Islam, orang kafir yang baru masuk Islam. Ya, orang kalau baru masuk Islam, Pak, mu'alaf, kan wajib diapain? Dimandiin, jangan diceburin, mandiin. Ya, terceburin ke empang lagi jangan. Ya, dimandiin, diniatin untuk apa? Mandi wajib. Kenapa? Dibaptis. Bukan baptis. Iya, kalau orang Kristen itu baptis istilahnya, ya. Kalau orang kita enggak, dimandiin aja dah, ya, diniatin, diajarin bacaan niatnya nih, ya. Karena kan orang-orang kafir itu najis secara apa? Secara apanya? Zati, ya. Bukan secara hukmi, bukan secara apa? Zahiri. Ya kan? Makanya kan Al-Qur'an mengatakan innamal musyrikuna najasun. Ya, sesungguhnya orang-orang musyrik itu apa? Najis, bukan najis zatnya, bukan. Ya, jangan kita ketemu orang kafir kita bilang kita colek najis lu batal, enggak. Ya, manusia semuanya dalam keadaan apa? Mulia. Ya, tuh, baik dia orang Islam, orang kafir, orang musyrik, semuanya mulia. Ya, karena redaksi Allah di dalam Al-Qur'an, Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Ya, sungguh kami sudah memuliakan manusia semuanya. Tidak dikatakan manusia yang beriman doang, bukan. Ya, tapi secara apa? Secara umum. Ya, nah yang tidak suci apanya? Akidahnya, keyakinannya, sehingga dia dikatakan najisnya itu adalah najis, ya, bukan secara najis zati, bukan. Tapi secara hukmi, ya, itu hukumnya, akidahnya, keyakinannya yang apa? Yang menjadikan dia itu menjadi najis, ya, itu. Baik. Ba'da inqita'i dami haidha wa nifasiha. Begitu juga, ya, air itu boleh digunakan untuk, ya, seorang wanita yang selesai haid, ya, yang selesai apa? Melahirkan, ya, habis nifas atau habis haid, ya. Tuh, itu boleh digunakan menggunakan air yang jumlahnya sedikit, ya.
Ini yang kadang Pak, yang harus kita kasih tahu, kita punya anak perawan, ya, punya gadis, ya, waktu mandi wajib harus dikasih tahu niatnya yang benar. Ya, niat mandi wajib orang perempuan yang habis haid dengan perempuan yang habis melahirkan, dengan perempuan yang habis berhubungan dengan suaminya, itu niatnya beda-beda. Gak sama, jangan disamain. Ya. Kalau tuh perempuan habis hubungan intim dengan suaminya, niatnya sama kayak kita, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Ya. Tapi kalau tuh perempuan habis haid, nawaitul ghusla li raf'i apa tuh? Li izalati hadasil haid. Ya. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan najis haid. Ya. Kalau habis melahirkan beda lagi, nawaitul ghusla ya liraf'il hadasil nifas. Ya, saya niat mandi untuk menghilangkan darah nifas. Kenapa Pak beda? Karena orang perempuan yang habis haid sama habis melahirkan itu mandinya juga beda. Ya, sebelum dia mandi dia harus ngapain? Bersihin darah-darah yang masih tersisa. Ya, maaf, meskipun dia ada di kemaluan ataupun dimanapun bekas darah-darah itu menempel harus bersih dulu. Perempuan yang habis haid ataupun habis ngapain? Habis melahirkan. Tapi kalau perempuan yang hanya sekedar habis ya berhubungan intim, cukup dia apa? Bisa langsung mandi dulu aja, ya, tanpa apa? Membersihkan darah. Karena kan nggak ada darah. Ya, beda dengan perempuan yang tadi itu habis haid ataupun habis ngapain? Habis melahirkan. Ya, jadi air yang sedikit pun itu boleh diapain? Digunakan untuk ya bersuci. Ya, itu. Kana ghaira wajib, ya, ataupun air itu boleh juga digunakan untuk mandi yang sifatnya tidak wajib. Ya, mandi sunnah seperti mandi hari Jumat, ya, mandi 2 hari raya, ya kan, itu hukumnya apa ya? Sunnah, ya, atau mandi mubah boleh gak? Boleh. Seperti kita mandi setiap hari itu pagi sore 2 kali kita mandi itu bukan sunnah itu, tapi apa ya? Mubah. Ya, boleh kita kerjain, boleh tidak. Nah, itu boleh kita gunakan apa? Untuk ya menggunakan air meskipun jumlahnya apa? Sedikit. Yang itu 2 hal yang disampaikan oleh Imam Malik tentang macam daripada air yang jumlahnya sedikit dengan contoh-contohnya, ya. Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana pendapat Imam Hanafi yang menjelaskan tentang apa sih sebenarnya air yang sedikit itu, ya. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas ya secara bersama. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan para bertanya.